Nah, oke, teman-teman balik lagi. Nah, di sini teman-teman udah masuk ke PC yang kedua, laptop yang kedua. Nah, laptop yang kedua ini sama, udah terhubung dengan wireless yang sama, namanya Auditorium UBL. Nih, sama. Nah, di sini ketika udah connect, kita sama lakukannya, kita harus tahu IP address yang udah kepasang secara DHCP-nya pada laptopnya itu kayak mana. Sama, tekan, kita cari lewat command prompt, Windows R, cmd, and then ketikin ipconfig, Victor. Nah, kalau di laptop ini bakal banyak banget settingannya. Ada wireless lokal ini satu. Nah, ini kalau kita pakai ad hoc, wifi ad hoc atau sharing wireless, pakai ada muncul bakal ada connection satu, connection 2 dan seterusnya. Nah, ada Ethernet adapter Bluetooth juga kalau kita menggunakan laptopnya ada Bluetooth. Nah, sekarang kita bakal fokus ke bagian si sama kayak tadi namanya wireless LAN adapter WiFi. Nah, di sini sama kayak yang tadi, kayak di resource-nya ada link local IP6 address-nya, ada MAC address-nya, terus ada IP-nya, ada subnet mask sama default gateway-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, selain di satu network, pasti si WiFi yang menggunakan device yang terkoneksi oleh satu jaringan yang sama, itu pasti mempunyai default gateway yang sama. Ini dia, 92.8.253. Nah, selanjutnya, teman-teman tinggal ganti IP address-nya aja nih, dengan IP, dengan NPM masing-masing, 2 digit belakang NPM masing-masing. Cara menggantinya sama kayak tadi. Nah, pada bagian wireless, ini teman-teman klik kanan, pilih Open Network and Internet Setting, terus sama cari Change Adapters Option. Nah, di sini banyak, kalau teman-teman udah pakai namanya VPN, jadi kayak gini nih, kalau pakai VPN, kalau pakai nanti ada wireless virtual juga bakal muncul. Nah, di sini kita fokus setting bagian si wirelessnya, udah terkoneksi dengan auto nama wifi-nya Auditorium Mobile sama kayak di resource-nya. Nah, di sini kita atur kita atur IP-nya, caranya sama, kita klik kanan, pilih properties, and then pada IP V4-nya TCP V4 kita klik 2 kali. Nah, tadi muncul IP-nya paling kita nggak setting itu adalah namanya DHCP. DHCP itu dia si apa penyedia internet tadi atau yang kita tethering hotspot tadi itu udah ngasih IP secara DHCP secara dinamik, makanya di sininya ada IP pada IP config, tapi ketika kita cek di bagian si mana dia, nah ini IP TC4-nya itu belum ada gitu, karena sudah di obtain IP-nya ada secara otomatis. Nah, sekarang kita ganti IP-nya. Jadi, tapi tetap kaidahnya sama menggunakan yang ini ya, 192.168.1, tinggal kita ganti belakang IP-nya aja. 192.168.1 titik. Misalkan kita pakai IP NPM-nya 5. Nah, sama tinggal di tab aja. Jadi subtab masnya sama. Teman-teman nggak harus ketik, nggak manual, tinggal di tab, dia muncul sendiri. Nah, default gateway-nya kita isi dengan default gateway yang udah ada di IP config tadi. 2.8.1 titik. Nah, ini 253. 253. Kalau sudah kita oke, kita oke lagi. Masih terhubung. Nah, ini bakal terputus dulu buat refresh jaringannya. Nah, di sini kita tinggal coba ping ke resource-nya. Resource-nya itu kan IP-nya adalah ping 192.168.1.23. Time out, generate, cek lagi. Kok masih gagal? Kita cek lagi. Oh iya, belum kita cek ya. Udah berubah belum IP-nya? Config yang udah 15 nih. Langsung 115. Kita coba lagi. Belum sini. Ping 192.168.1.23.
maintain ini buat trust aja ya, jadi dia nggak putus koneksinya, jadi lanjut terus, dia bakal jalan terus. Nah, yang udah connect seperti ini, kalau dari RTO biarin aja, yang penting dia udah bisa terkoneksi ke IP resource-nya, yaitu 192.168.1.23 yang udah kita setting sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bakal stop dulu, setting cek IP config lagi. Wifi-nya mati. Config. Wifi-nya bermasalah. Tes. Dulu. Oke, udah boleh connect. Kita cek IP-nya. Nah, sama masih balik ke 1.5. Nah, selanjutnya kita bakal coba ambil file yang ada di PC resource-nya, itu di bagian si explore-nya ini. Nah, di sini buat ngambil file resource-nya itu teman-teman akses bisa dua cara, bisa menggunakan network seperti ini. Nah, seperti ini nanti dia bakal file sharing bakal muncul. Atau kalau masih belum muncul juga, teman-teman bisa akses secara langsung, yaitu caranya pada URL di explore-nya itu teman-teman ketik backslash 2 kali, terus IP tujuannya yaitu 192.168.1.23. Nah, ini dia, tinggal di enter, kita tunggu, ini sedang mencari, bisa loading. Jadi bisa akses, cek spelling, governance, bla 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 bla. Jalan, kok tidak terbuka? 192.168.1.23. Kita diagnosis dulu apakah errornya. IP config jalan sampai di ping trouble, biarin aja. Explore, dia masih nyari. Nah, ini dia. Kalau sudah berhasil terkoneksi, nah ini, jadi yang dilihat itu bakal ininya network, terus IP-nya berapa. Nah, IP 192.168.1.23 ini adalah IP resource yang bakal kita ambil. Nah, sini udah kapten sampling tadi beberapa file mau di-sharing, ada Mbak ini RE, ada sharing folder, terus ada users. Nah, tadi kami tentang udah sharing foldernya, yaitu tadi ada file foldernya nama latihan, bintang latihan atau bintang sharing namanya kalau salah tadi. Nah, kita cari. Nah, ini folder ini bukan, dan ini juga bukan pasti. Nah, biasanya kalau folder tersebut masih masuk ke dalam file di local disk C, download, dokumen, picture, video, gitu-gitu, teman-teman ngeceknya di bagian user. Bagian users, tinggal tunggu. Ternyata tetheringannya tidak bagus, teman-teman. Di bagian users, lama sekali ya. Kita tunggu dulu. Ya, lepas lagi koneksinya. Koneksinya jelek banget nih. Soalnya dia harusnya replay sih, kalau nggak ada masalah sama sekali.
masuk nih. Namanya ada di usernya Akse. Nah, dokumen. Nah, tadi muncul tuh ada latihan sharing. Nah, di sini kita klik buka. Nah, file yang udah di-sharing oleh resource itu muncul. Tadi namanya bintang sharing sama Corel Draw. Nah, ini teman-teman tinggal ambil filenya atau dibuka juga langsung boleh. Kalau di copy boleh. Nah, dibuka pasti muncul namanya tadi adalah Muhammad Bintang sama NPM-nya. Nah, ini teman-teman foto juga atau di screenshot, nanti masukkan ke dalam Microsoft Word, dikirim lewat Bell Apps. Nah, ini berarti file resource yang ada di laptop Muhammad Bintang npm sekian itu udah bisa keambil resource-nya. Ada dua resource atau ada dua sumber daya yang di sharing, yaitu ada file ya, dia. Ada file Microsoft Word namanya Bintang Sharing dan ada file juga Corel Draw X7. Nah, ini yang file di sharing tadi ya. Nah, yang bakal dilihat adalah IP address yang diakses. Nah, ini dia melalui network. Nah, teman-teman tinggal ada seperti ini. Nah, berarti kalau teman-teman baca seperti ini, berarti ada di bagian network IP 192.168.1.23. Dia nge-sharing file yang berada di dalam folder user. Nama usernya adalah Akse. Filenya ada di folder dokumen, dan nama folder yang di-sharing adalah latihan sharing. Nah, ini kalau teman-teman naruhnya dalam file dokumen tadi ya, kita sharingnya ya, dia bakal agak masuk ke dalam ini. Nah, tapi kalau teman-teman tadi ngaksesnya di luar, nah, atau buat folder sharing di local disk D atau data D gitu-gitu, dia nggak bakal masuk folder kayak tadi, tapi dia langsung akses file yang ada di luar sharing file tadi gitu. Nah, ini contoh sharing dua file. Nah, teman-teman nanti tinggal improve caranya sama ketika nanti mau gantian, teman-teman setting dengan akun yang sama seperti itu gitu. Jadi ini kami contohin untuk satu user aja yang mau sharing file ke arah resource. Nah, teman-teman nanti tinggal buat tuh klien yang pertama ngakses resource, klien kedua ngakses resource-nya, klien ketiga ngakses resource. Untuk caranya sama kayak gini tadi gitu. Teman-teman coba. Nah, nanti hasil yang teman-teman screenshot adalah di bagian resource-nya itu teman-teman capture juga yang mau diambil, yaitu tadi file folder yang ada di sharing tadi di dokumen. Teman-teman capture atau screenshot, lalu IP address-nya sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau sebelum tadi kan ada tuh, sebelum kita ganti itu IP address-nya adalah, nah ini 107 belum muncul lagi deh. Kalau spot jaringannya jelek seperti ini dia. Nah, setelah itu diganti menjadi 192.168.1 titik berapa tadi? Kita cek. Nah, ini 5. Nah, dari 107 kita ganti jadi 105. 15 IP address-nya. Tes koneksi kedua tiga udah jalan. Kalau udah jalan baru teman-teman. Nah, ini yang pertama, ini di screenshot dulu. Screenshot. Ada tervisinya. Nah, yang kedua, hasil udah diganti IP-nya di screenshot juga. Yang ini di screenshot. Kalau sudah di screenshot, koneksinya berarti udah jalan, udah berhasil. Nah, teman-teman tinggal atur koneksinya. Nah, yang bagian di sini teman-teman screenshot juga setting IP yang ada di wireless adapternya. Nah, sini di properties bagian TCP IP-nya. Ini teman-teman screenshot juga settingannya ya. Nah, kalau sudah di screenshot sampai settingan IP address-nya, nah, teman-teman nanti ketika udah berhasil ngakses file sharingan tadi, nah ini teman-teman screenshot juga nih. Nah, masih connecting lagi dia. Jaringannya terputus. Nah, ini teman-teman screenshot nih filenya dari network sampai IP address yang ada di source sebelumnya. Nah, screenshot. Nah, terus tinggal cari file sharingnya yang tadi, bagian user, akses, dokumen, latihan sharing. Nah, ini di screenshot juga. Nah, dibuka filenya. Nah, di screenshot untuk berarti udah berhasil tuh teman-teman ngambil file sharing di laptop lain tanpa menggunakan kabel atau via wireless gitu. Nanti yang pada bagian resource-nya itu yang teman-teman screenshot juga sama. File yang bakal di-sharing apa, teman-teman screenshot, cara setting IP address-nya berapa di screenshot, dan gitu aja dulu. Yang penting ada, komponennya ada ya, tadi ada 4 kalau nggak salah. Cek IP, yang pertama, cek IP,
screenshot, kemudian kita sekali lagi cek IP screenshot, terus IP-nya udah berubah di screenshot, yang kedua, dan yang ketiga, setting IP-nya yang ada di wireless, sorry, ini yang pertama ini ya, IP sebelum dirubah, lalu dirubah lewat ini, yang kedua, nah ini di screenshot yang kedua, yang ada di sini, lalu hasilnya itu teman-teman screenshot juga di bagian command prompt-nya. Jadi di IP config lagi nanti bakal berubah sama IP ini di screenshot juga. Yang ketiga. Nah, yang keempat, teman-teman screenshot bagian ketika akses file sharing-nya. Nah, di sini teman-teman screenshot. Nah, diklik dulu URL-nya seperti ini, lalu file yang di-sharing itu apa? Sorry. Oh, ini sih. Kita back dulu. Nah, yang di screenshot itu yang pertama adalah ininya, ada network, ada IP dari source-nya. Ini di screenshot teman-teman. Lalu kalau udah di screenshot, lalu arahkan ke folder yang di sharing tadi. User, AC, dokumen, latihan sharing. Nah, ini juga di screenshot. Nah, jadi ada 5 komponen. Nah, sampai sini tugasnya itu. Jadi teman-teman lakukan hal yang sama untuk kedua klien yang lainnya. Ini kan baru satu klien nih untuk hubungan resource-nya. Tapi untuk caranya sama kayak yang ini. Gitu.